Materi pertama yaitu hak dan kewajiban PNS, P3K, TNI, dan Polri. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban PNS. PNS berhak atas gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban PNS adalah melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintahan yang berwenang, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, tanggung jawab, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban P3K. Hak ke P3K yaitu berhak memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi diri. Sedangkan kewajibannya sama dengan kewajiban PNS, yaitu melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, menataati peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, serta bersedia ditempatkan di seluruh NKRI. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban TNI. TNI berhak memberikan informasi yang dikecualian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh TNI. Sedangkan kewajiban TNI yaitu wajib menyediakan, memberikan, atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan kepada pemohon informasi, dan selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan oleh anggota TNI. Dan yang terakhir yaitu hak dan kewajiban Polri. Polri wajib berhak atas gaji, tunjangan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, perlindungan hukum, cuti, rumah atau asrama, transportasi, pensiun, pemakaman dinas, dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban TNI yaitu menjaga terpeliharanya keutuhan NKRI. Sedangkan kewajiban Polri yaitu yang pertama, menjaga keamanan negeri, menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI, menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam Bhinneka Tunggal Ika dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Materi selanjutnya yaitu jabatan fungsional dan jabatan struktural PNS, P3K, TNI, dan Polri. Di mana jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak dicantumkan dalam struktur organisasi, tetapi dalam sudut pandang tugas dan fungsi atau TUSI, pekerjaannya tidak bisa lepas dari struktur organisasi dan sangat diperlukan oleh organisasi, dan pelaksananya merupakan satu kesatuan. Jabatan ini terdiri atas jabatan fungsional keahlian, jabatan fungsional keterampilan. Sedangkan jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Selanjutnya yaitu pengertian pangkat, jabatan, golongan, dan perbandingannya. Pangkat atau golongan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam suatu susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian. Oleh karena itu, setiap pegawai diangkat dengan pangkat tertentu. Selanjutnya itu jabatan. Jabatan adalah sekelompok posisi yang sama dalam suatu organisasi. Dalam PNS atau pegawai negeri sipil, jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam kerangka suatu satuan organisasi. Itu sistem penggajian, tunjangan, dan fasilitas pegawai. Gaji adalah balasan atas jasa atau penghargaan atas prestasi kerja pegawai negeri yang bersangkutan. Pada umumnya, sistem penggajian ini dapat digolongkan menjadi dua sistem, yaitu sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua yaitu sistem skala ganda, adalah sistem penggajian yang menentukan besar gaji pegawai bukan saja berdasarkan pada pangkat, tetapi juga berdasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja, dan beban tanggung jawab yang dilakukan. Selanjutnya itu pengertian pejabat pemerintahan, pejabat negara, dan pejabat daerah.
Pejabat pemerintah adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga yang menjalankan fungsi administrasi berkala atau lazim disebut dengan pejabat administratif, seperti menteri-menteri sebagai pembantu presiden, aparatur pemerintah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pejabat negara. Pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara, merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara pendukung. Contohnya yaitu pejabat negara, anggota DPR, presiden, hakim, dan lain sebagainya yang menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara. Dan yang terakhir adalah pejabat daerah. Pejabat daerah adalah seseorang yang bertanggung jawab atas tugas dan kewenangan di tingkat daerah tertentu, seperti kabupaten atau kota. Mereka memegang peran penting dalam menjalankan peranan daerah, termasuk dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program-program pemerintah di tingkat lokal atau daerah. Dan materi terakhir yaitu pengangkatan dan disiplin ASN P3K TNI dan Polri. Pengangkatan atau penetapan ASN dalam jabatan tentunya berdasarkan pada perbandingan objektif antara kualifikasi kompetensi pegawai dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk jabatan. Setiap jabatan tertentu dimaksud dikelompokkan dalam kualifikasi jabatan ASN yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. Artinya, dalam proses pengangkatan dan penetapan pegawai ASN harus berdasarkan pada kemampuan calon pegawai tersebut yang kemudian dibandingkan dengan kualifikasi yang diperlukan untuk jabatan. Dan yang terakhir yaitu disiplin ASN P3K TNI dan Polri, yaitu kesanggupan ASN P3K TNI dan Polri untuk menetaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.